Lanjutkan daripada bahasan minggu lalu, malam ini kita akan bahas tentang kafarah daripada melakukan hubungan badan atau hubungan seksual antara suami dan istri eh, ketika di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Disebutkan di dalam kitab kita ini wal kafaratu 'ala az-zawji anhu wa qawlin anhu 'anha wa fi قول عليها كفارة أخرى قياسا على الرجل لتساويهما في السبب والإثم كحد الزنا. Disebutkan bahwa bagaimana hukum antara suami dan istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ya, secara sengaja, maka hukum berhubungan badan tersebut pada siang hari Ramadan itu dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, maka hukum yang berhubungan dengannya ada sebagai berikut ya. Artinya ada beberapa hal yang terkait tentang itu. Yang pertama, dia berdosa. Artinya dia sudah melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membatalkan atau tidak mencemari puasanya dengan melakukan hubungan walaupun boleh, artinya boleh itu antara suami istri halal dilakukan. Nah, itu berdosa, itu yang pertama. Kedua, wajib untuk menahan diri dari makan dan minum sampai tenggelam matahari. Dalam arti bahwa seorang yang melakukan hubungan dan suami istri itu ya wajib kemudian menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai seperti orang yang berpuasa sampai terbenam matahari. Kemudian bagi yang ketiga, puasanya otomatis menjadi batal ya, dan wajib segera diqadha ketika sudah selesai Ramadan. Kemudian selanjutnya, dia kalau berada di daerah pemerintahan Islam, misalnya di daerah Aceh ya, yang melaksanakan syariat Islam, itu dikenakan takzir ya. Takzir itu adalah hukuman ya, hukuman dari pemerintah atau hakim supaya dia bertaubat ya. Kalau tidak bertaubat maka dia ditakzir ya. Takzir itu diberikan hukuman. Kemudian wajib bagi laki-laki ya untuk membayar kafarah. Jadi yang membayar kafarah itu laki-lakinya. Jadi ada yang disebut dengan wati, ada namanya mautu. Wati itu adalah orang laki-lakinya, mautu itu adalah istrinya atau si perempuan. Kafarahnya bagaimana? Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu kafarahnya yang pertama membebaskan budak atau dia memerdekakan budak. Karena budak hari ini tidak ada, maka terhitung tidak mungkin melakukan hal tersebut. Maka ada alternatif kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh kemudian ada 1 hari yang terlewat, baik itu terlewat karena uzur atau terlewat karena sengaja dibatalkan. Maka dia harus mengulang lagi dari awal. Itu konsekuensinya sangat berat sekali. Ya. Jadi berpuasa 2 bulan, artinya 60 hari berturut-turut, ya itu tidak boleh batal satupun selama 2 bulan itu. Itu baru melakukan sekali. Ya. Nah, kemudian alternatif yang ketiga tidak mampu ya melakukan hal tersebut, yang tadi 2 di atas itu, dia harus memberikan makan fakir miskin 60 orang. Ya, 1 orang itu diberikan 1 mud atau 750 gram beras. Ya. Jadi harus diberikan seperti itu. Jadi 60 fakir miskin itu ya kalau misalkan per gram 750 gram, kalau dibulatkan misalkan menjadi 1 gram, ya hitung aja 60 kilogram ya. Nah, Kemudian perempuan
Bagaimana perempuannya? Perempuannya tidak membayar kafarah. Membayar kafarah itu adalah laki-lakinya. Oke. Kemudian, eh, jika kemudian di dalam bulan Ramadan itu dilakukan lebih dari sekali, misalnya dilakukan 2 kali, ya, 2 kali dalam hari yang berbeda, maka kafarohnya juga itu terhitung 1 hari berbeda, ya, 1 hari berbeda. Artinya kafarohnya itu kalau dilakukan misalnya 2 hari atau 3 hari, maka dilipatkan. Kalau dia memberi makan fakir miskin, otomatis harus memberikan 60 kali 3. 60 orang kali 3. Nah, itu apa? Kafarahnya. Tapi beda kalau misalkan orang itu melakukan hubungan badan hari itu 2 kali, ya, itu dihitung sekali saja, artinya dihitung kafarahnya sekali saja. Tapi kalau berbeda hari, ya, di bulan Ramadan di siang harinya, maka itu dihitung harinya, ya, hitung harinya, bukan berapa kali sehari itu dia melakukannya. Nah, jadi begitu kafarahnya. Kemudian kafarah nikah ada syarat, ya, syarat diwajibkan membayar kafarah itu. Jadi jika melakukan hubungan suami istri itu adalah yang pertama ibadah puasa. Jadi syaratnya, syarat diwajibkannya, yaitu ibadah puasa. Artinya ibadah puasa yang dilakukan itu adalah ibadah puasa. Jadi lain halnya kalau membatalkan ibadah puasa yang lain, ya, seperti orang yang lagi sholat fardu atau itikaf di masjid, kemudian dia membatalkan karena melakukan hal tersebut, ya tidak terkena. Itu khusus untuk puasa. Yang kedua, puasa Ramadan. Itu adalah puasa Ramadan. Harus puasanya puasa Ramadan. Jadi tidak lain halnya dengan kalau dia membatalkan puasa di selain bulan Ramadan. Artinya dia misalnya puasa sunnah. Puasa sunnah bukan di bulan Ramadan misalnya. Itu tidak terkena kafarah. Jadinya misalnya orang itu puasa qadha di qadha Ramadan tapi bukan di bulan Ramadan. Nah, itu tidak terkena. Yang terkena itu adalah yang melakukan hubungan suami istri itu di bulan Ramadan pada siang harinya. Jadi kalau misalkan ada orang yang melaksanakan puasa, ya, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, itu tidak terkena kafarah. Ya, tidak terkena kafarah karena bukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang terkena kafarah itu adalah laki-laki. Jadi syarat yang ketiga adalah yang terkena kafarah itu adalah laki-laki. Jadi harus laki-laki, bukan perempuan. Wati'nya, bukan mautu. Mautu itu adalah perempuan. Artinya dia sebagai objek. Jadi subjeknya itu adalah laki-laki. Di sini yang dihitung adalah subjeknya laki-laki. Atau pelakunya adalah laki-laki. Kemudian dilakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya. Jadi dilakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya. Syarat yang keempat, baru terkena kafarah itu adalah dilakukan dengan sengaja. Ya bisa saja orang tidak sengaja, ya. Bisa jadi, ini kan kemungkinan sangat kecil. Bisa jadi dia tidak sengaja, misalnya hari pertama puasa, dia tidak ingat kalau hari itu hari puasa Ramadan, hari pertama bulan puasa Ramadan misalnya. Nah, ini itu tidak terkena karena dia tidak sengaja, atau dia tidak mengetahui hukumnya, tidak pernah ngaji atau nggak pernah mendengarkan yang lain, ya dia tidak tahu hukumnya, maka ini tidak terkena. Kemudian tadi hari yang dibatalkan itu seharian penuh, jadi yang batal puasanya itu ya seharian penuh. Ya bisa kemudian batal puasa itu dihitung setengahnya atau seperempatnya, tidak ada, jadi semuanya batal. Kemudian membatalkan puasa yang dengan melakukan hubungan badan, artinya lain halnya dengan orang yang membatalkan puasa dengan makan dan minum, ya, tidak terkena kafarah. Ya, misalnya ada orang yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum, maka dia tidak terkena kafarah. Kemudian dia melakukan hubungan badannya dengan sempurna. Mohon maaf, ini akan digambarkan secara detail, ya. Jadi melakukan hubungan nikah
itu masuknya khasyafah. Khasyafah itu adalah apa itu? Kepala zakar, ya, kepala zakar ke dalam kemaluan perempuan. Maka itu sudah menyebabkan terkena kafarah. Tapi kalau belum masuk, maka itu tidak terkena kafarah. Jadi syaratnya itu harus masuk khasyafahnya itu, ya, khasyafahnya itu. Itu baru terkena kafarah. Kemudian melakukan hubungan badan itu ya keadaan terlarang, artinya lainnya halnya dengan orang yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan hubungan badan, itu suami istri yang dalam perjalanan. Ya, artinya itu melakukannya itu dalam keadaan bukan dalam keadaan boleh. Artinya bolehnya misalnya bulan Ramadan, tapi dia dalam safar misalnya, dalam keadaan melakukan perjalanan yang membolehkan orang itu tidak berpuasa, ya, yang melebihi 83 km itu. Kemudian syarat ke-9 itu jadi tidak terkena keraguan, ya, terdapat keraguan. Tidak terdapat keraguan dalam melakukan hubungan badan. Artinya dia yakin dilakukan di pertengahan hari bulan Ramadan, yaitu di pertengahan hari, siang harinya bulan Ramadan, antara mulai dari adzan subuh sampai maghrib. Artinya orang yang misalnya kemarin sudah kita bahas tentang orang yang misalnya ada orang yang membatalkan puasanya atau berbuka, ya, dengan melakukan hubungan badan, nah itu kemudian tidak terkena kafarah karena sudah meyakini sudah masuk waktu maghrib. Atau orang yang melakukannya di akhir, ya, di akhir waktu, artinya sebelum subuh, ya. Jadi sebelum subuh, ya. Sebelum subuh ini juga tidak terkena sekalipun mepet waktunya misalnya. Nah, dan kemudian syarat yang ke-10 adalah dia membatalkan puasanya sendiri, ya, bukan menggantikan puasa orang lain, ya, atau bukan karena dia istrinya itu bukan dalam keadaan berpergian. Nah, kan. Itu artinya syaratnya. Kemudian yang terakhirnya itu dosa yang dilakukan itu karena membatalkan puasa. Jadi dapatnya dia kafarah itu karena dia dalam keadaan berpuasa, maka dosanya itu juga dia dapatkan karena telah melanggar aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami istri. Nah, ini kan ya. Jadi ini ke hukum-hukum yang ada dalam melakukan hubungan suami istri sehingga mendapatkan kafarah. Kemudian bagaimana cara mengqadha puasa? Ini kita akan bahas beberapa pembahasan yang berbeda-beda yang terkait tentang masailah. Dalam bahasa Arabnya disebut masailah, itu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam bulan Ramadan, ya. Jadi seorang yang memiliki tanggungan mengqadha puasa Ramadan, yang lebih utama dia mengqadha itu secara berturut-turut. Dia langsung mengqadhanya, begitu selesai Ramadan langsung mengqadha puasanya. Ya, bisa kemudian dia sekalian puasa puasa Syawal, ya, puasa Syawal. Maka di dalam dia mengqadha itu dia juga mendapatkan pahala puasa Syawal. Maka itu yang terbaik. Dan melakukannya itu yang paling baik adalah mengqadha puasa itu berurutan, artinya tidak diselang-seling. Tapi itu boleh, ya, ini yang paling utama maksudnya, paling utama, tidak dilakukan dengan terpisah-pisah. Nah, okay. Kemudian hukum membatalkan puasa itu bagaimana? Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Itu sama dengan sholat fardu, ya. Itu hukumnya haram, ya, tanpa sebab yang membolehkan membatalkan. Sama dengan sholat tidak boleh dibatalkan, jadi haram membatalkan sholat fardu
tanpa sebab yang membolehkannya untuk kita membatalkan sholat tersebut. Okay. Sama dengan sholat fardu itu adalah puasa yang wajib atau puasa fardu, boleh disebut puasa fardu. Maka hukumnya haram. Tetapi dalam madhab Nabi yang lain itu sebagian ulama mengatakan boleh dibatalkan, kemudian jika dibatalkan ya qadha, boleh. Tetapi itu konsekuensinya dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar ketika membatalkan puasa Ramadan tanpa sebab. Kemudian batalkan hukum membatalkan puasa sunnah ya, atau sholat sunnah. Jadi membatalkan puasa sunnah atau sholat sunnah itu ya hukumnya boleh ya, walaupun Anda tanpa sebab, tapi makruh ya. Makruh kalau tanpa uzur. Misalnya kita sholat sunnah ini, selain sholat wajib, itu boleh membatalkan tapi makruh. Boleh tapi makruh. Artinya itu di sini ada dua hukum berarti ya. Boleh tapi dibenci, misalnya. Dibenci. Makruh ini kan satu hukum juga. Tetapi kemudian dibenci ketika mengerjakannya sesuatu yang sunnah itu dibatalkan. Nah, okay. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu hukum membatalkan puasa sunnah atau sholat sunnah itu hukumnya tidak boleh. Artinya ini haram melakukan membatalkan puasa sunnah ataupun sholat sunnah itu hukumnya haram. Nah, okay. Tanpa sebab ya, tanpa sebab yang membolehkan. Jadi hukum membatalkan ibadah ya, dilakukan itu ada tiga bagian. Yang pertama, jika ibadah itu adalah fardu ain ya, seperti sholat fardu ya, maka haram untuk dibatalkan. Termasuk kategori dosa besar ketika membatalkan sholat fardu ya tanpa sebab. Kemudian bagaimana kalau seorang itu membatalkan yang sifatnya fardu kifayah ya, seperti sholat jenazah ya. Kemudian ini seperti sholat jenazah, itu pendapat yang paling kuat itu mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh dibatalkan. Jadi tidak boleh dibatalkan. Kemudian kalau ibadah itu ibadah sunnah, ya, tadi kan fardu ain, kemudian fardu kifayah, kemudian sunnah. Kalau sunnah, maka puasa sunnah atau sholat sunnah itu menurut pendapat yang kuat itu boleh dibatalkan, baik karena ada alasan maupun tidak ada alasannya. Tapi makruh, ya. Misalnya Tiap Bulughul Sami sudah puasa, nih niat puasa sunnah ini. Kemudian di tengah hari sekitar jam 10, 11 ada yang ngundang makan misalnya. Nah, itu terserah pilihan, ya. Terserah pilihan Anda. Boleh dibatalkan atau boleh dilanjut. Tapi kalau dihitung-hitung misalnya, itu bisa mengecewakan daripada pengundang, ya lebih baik dibatalkan. Dan orang yang tahu hukum, itu ada yang tahu hukum ketika sudah diberitahu bahwa dia akan diundang ke suatu tempat, ya, pokoknya diundang nih, pasti diundang itu ada makan-makannya, maka dia lebih baik tidak berpuasa, ya. Lebih baik tidak berpuasa. Dia jauh-jauh hari sudah diundang misalnya. Ada pernah yang bertemu dengan seorang ustadz, ya. Dia sudah diundang jauh-jauh hari, bahkan sebelum puasa diundang. Kemudian setelah puasa, artinya ketika halal bihalal, ya, acara halal bihalal, dia puasa. Puasanya apa? Puasa sunnah. Nah, ketika kemudian diundang ke rumah jamaah, ya dia tidak hadir, jamaahnya kecewa. Nah, itu bagaimana? Nah, itu jelas menyalahi daripada kesunahan yang lebih utama, yaitu tidak berpuasa. Tidak berpuasa karena ingin menghormati orang lain yang mengundang kita makan. Nah, ini jadi bahkan kemudian dilihat seorang itu alim atau tidak, yaitu orang itu berpengetahuan agama atau tidak, itu ketika diundang oleh orang yang berhajat, kemudian dia berpuasa.
Nih kan ya. Itu suatu hal yang jadi dalam ibadah sosial itu agama kita itu sangat sangat mengedepankan ibadah sosial daripada ibadah pribadi. Ya, puasa sunnah itu kan ibadah pribadi dan bisa dilakukan lain hari. Okay, ya. Kenapa kemudian kita mengecewakan orang lain yang sifatnya itu adalah ibadah sosial yang tidak bisa kita alihkan di waktu yang lain karena memang harinya sudah ditentukan. Okay, ya. Kemudian ini tentang masalah seorang itu membatalkan puasa. Kemudian masalah tentang nabi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya pada tahun-tahun yang lalu kemudian dia menyesal bertaubat ya, ingin mengqadha puasanya, ini juga sering kita bahas. Itu bagaimana? Ada puasa yang dari tahun ke berapa dia tidak ingat, ya? Sudah tidak ingat dia berapa banyak puasa yang dia tinggalkan, puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Maka wajib dia mengqadha puasanya yang dia ingat, ya? Yang dia ingat tuh wajib dia qadha puasanya yang dia ingat. Itu segera mungkin selama dia masih sehat. Jadi harus segera diqadha. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dia ingat sudah tidak mampu untuk berpuasa dan tidak ada harapan untuk sembuh, maka bagaimana cara jalan keluarnya? Ya diingat-ingat puasanya yang dulu mana yang ditinggalkan, kemudian dibayarkan fidyah. Tapi ini bukan alternatif yang sering dipakai oleh orang, mungkin ya. Kebanyakan, yang kalau kita lihat misalnya orang-orang di Jakarta, kemudian di Kalimantan atau tempat yang lain, itu banyak yang menggunakan hal tersebut. Ya, membayar fidyah itu alasannya karena sudah tidak mampu berpuasa. Ini jangan dientengkan. Kenapa? Karena membayar fidyah itu adalah alternatif terakhir ketika seseorang itu sudah tidak mampu untuk melaksanakan hukuman, ya, maksudnya melaksanakan atau membayar hutangnya, ya, membayar hutangnya secara utuh, ya. Nah, itu adalah alternatif terakhir, ya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya orang yang muntah di bulan bagaimana hukumnya muntah orang yang sedang berpuasa? Itu muntah saat berpuasa itu kan membatalkan puasa. Salah satu yang membatalkan puasa adalah muntah. Lalu bagaimana umpamanya orang yang terbiasa kalau misalkan naik kendaraan, ketika dia naik kendaraan kemudian dia pusing pasti muntah. Nah, itu bagaimana? Jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah dilihat dulu, ya. Kalau dia sudah pusing, ya, saat dia naik, nah itu berarti dia tahu pasti akan muntah. Itu batal puasanya. Tapi kalau dia naik, ya, dia naik kendaraan ke mobil, dia tahan misalnya. Kalau perjalanannya sampai 5 kilo, 10 kilo, dia tidak akan muntah. Tapi kemudian ternyata dalam perjalanan itu baru perjalanan 2 kilo dia sudah muntah, itu tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau dia tahu baru naik kendaraan, ya, baru naik kendaraan berapa menit saja dia sudah muntah, itu sebaiknya tidak melakukan hal tersebut karena bisa membatalkan puasanya, dihitung membatalkan muntah dengan sengaja. Terhitung muntah dengan sengaja. Kenapa? Karena masih ada alternatif lain. Kalau tidak ada alternatif lain dia harus naik kendaraan. Ya, misalnya kita dalam perjalanan misalnya, ya, yang perjalanan yang jauh, dan tidak mungkin kita tidak akan naik kendaraan. Maka itu tidak dihitung membatalkan, walaupun dia muntah. Kenapa? Karena itu ada uzur, ya, ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, masih ada pilihan untuk tidak naik kendaraan, maka itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian permasalahan apakah boleh, ya, mengqadha puasa Ramadan dengan tujuan ihtiyat, ya, dengan tujuan berhati-hati. Misalnya kita pernah ragu, ya, puasa kita batal karena mungkin ada keraguan, misalnya pernah kita memakan sesuatu, ya, pernah memakan sesuatu terselip di dalam gigi kita, kemudian kita telan, ya, secara tidak sengaja kemudian kita telan. Nah, itu kan kelalaian kita. Atau pernah kita
berbuka puasa ternyata itu di luar waktu adzan maghrib, okay? Atau pernah kita makan sahur ternyata sudah masuk waktu subuh. Nah, itu timbul keraguan apakah sudah masuk waktu subuh atau tidak. Maka itu boleh kita mengganti puasa kita yang kita syak. Arti syak itu ragu di situ, okay? Ya. Itu hukum yang apa namanya? Yang mayoritas ulama membolehkannya. Tapi ada yang menghukumnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh mengganti sesuatu yang masih diragukan, ya, diragukan. Tapi dalam pendapat yang lebih kuat itu mengatakan boleh kita mengkodok puasa yang kita ragu apakah batal atau tidak. Kemudian kita lanjut apa permasalahannya tentang berpuasa Ramadan, ya. Ini terkait tentang alat pembesar. Kalau dalam pendapat yang dulu, ya, yang lebih yang banyak dipakai bahwa melihat hilal itu dengan bantuan alat pembesar, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Harus dilihat dengan mata telanjang. Itu adalah hukum yang yang bisa berkembang nih, kan, ya. Baik. Kita lanjut. Kemudian bagaimana hukum Nabi puasa Ramadan orang yang mencicipi makanan? Nah, ini kan mencicipi makanan dalam arti mencicipinya itu tidak menelannya. Nah, itu dihukum boleh, ya, boleh seseorang mencicipi makanan di lidahnya tanpa menelannya. Jadi kalau dia telan ya batal puasanya. Tapi mencicipi maksudnya untuk mengetahui kadar keasinan atau kadar garamnya. Sekedar mengetahui kadar garamnya. Itu dibolehkan, ya, selama dia tidak menelannya. Nah, itu boleh, ya. Kemudian hukum Nabi makan sahur nih, ya. Makan sahur, ya, makan sahur ketika sebelum jam 12 malam. Jadi makan sahur sebelum pertengahan malam itu tidak dihitung makan sahur. Jadi makan sahur itu waktunya, ya, waktu makan sahur itu terhitung sebagai makan sahur yang disunahkan itu setelah melewati pertengahan malam. Ya, waktunya jam 12 malam, ya. Kalau sudah lewat jam 12 malam, jam 00 ke bawah itu sudah terhitung makan sahur. Jadi kalau belum jam 12 malam atau pertengahan malam, itu kalau kita makan tidak terhitung sebagai makan sahur. Misalnya yang nakap di masjid, ya, kemudian dia ngandang, udah jam 1, nah itu sudah bisa niat makan sahur untuk sebagai kesunahan. Ya, itu sudah bisa. Kenapa? Karena sudah lewat pertengahan malam. Nah, okay. Kemudian kita lanjutkan tentang beberapa Nabi permasalahan. Okay. Bagaimana hukum, ya? Bagaimana hukum menggunakan obat tetes, ya, obat tetes mata, ya. Obat tetes mata itu kan sesuatu yang biasa dilakukan. Misalnya mata kita perih, mata kita kemudian terasa kabur karena debu dan sebagainya, kemudian meneteskan obat tetes di mata. Itu hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh, sekalipun berasa ada sampai tenggorokan. Ya. Kenapa? Alasannya karena mata itu bukan rongga yang menyebabkan seseorang itu batal puasanya. Yang rongga yang bisa masuk makanan kemudian membatalkannya itu ya 7 rongga itu 5 di atas, 2 di bawah. Nah, ini kan, ya. Jadi mata ini nggak termasuk rongga yang kemudian bisa membatalkan puasa. Itu alasannya kemudian kalau orang pakai tetes mata, ya, dia pakai tetes mata sehingga kemudian terasa di tenggorokan itu pahit misalnya, itu tidak membatalkan puasa. Kalau orang menggunakan obat tetes telinga bagaimana? Ya, menggunakan obat tetes telinga itu kalau dia
tidak akan berkurang rasa sakitnya, ya, tidak akan berkurang rasa sakitnya kalau dia tidak meneteskan obat di kupingnya itu, maka dia itu boleh, ya, dia boleh meneteskan obat sakit kuping itu seperlunya. Tapi kalau dia misalnya masih bisa tahan sampai maghrib, baru dia meneteskan obat tetes kuping itu, maka dia terhitung membatalkan puasa kalau dia meneteskan ke dalam kupingnya. Karena kuping ini adalah salah satu rongga yang kemudian kalau kita meneteskan sesuatu itu terhitung membatalkan puasa karena dia masih ada terhubung dengan tenggorokan. Nah, gitu. Bagaimana kalau misalkan orang memasukkan jarinya ke kemaluan, depan maupun belakang? Nah, itu misalnya dokter memasukkan, mohon maaf ya, dokter memasukkan tangan atau apa jarinya ke dalam kemaluan, maka bisa dihukum sebagai berikut ya. Yang pertama itu bisa membatalkan puasa ya kalau eh, apa namanya? Membatalkan puasa kalau pasien itu berpuasanya puasa yang wajib dan tidak ada alternatif lain yang bisa ditunggu misalnya, bisa ditunggu. Tapi kalau misalkan tidak ada alternatif lain dan harus dilakukan, maka itu ada hukum tersendiri, deh. Ada hukumnya tersendiri, ya. Kenapa? Karena itu dalam keadaan darurat. Nah, gitu, deh. Kemudian bagaimana yang lain? Hukum pernapasan bantuan. Ini kebanyakan nih tentang permasalahan. Pernapasan bantuan, misalnya orang menggunakan oksigen atau ada orang yang sesak kemudian dia diberikan apa namanya obat sesak yang dia hirup umpamanya, itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Ya. Ada kemungkinan yang pertama dia wajib untuk menahan diri ya kalau memang dia mampu. Kalau tidak mampu maka boleh, ya. Maka boleh ya. Kalau dia butuhkan, karena memang itu dia butuhkan, maka puasanya tidak batal. Tetapi kalau kemudian dia mampu untuk menahan, ya, dia mampu menahan, maka itu puasanya bisa menyebabkan jadi batal, ya. Nah, dan tetapi kemudian dia wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai tenggelam matahari kalau dia masih mampu untuk tidak makan dan minum, dan wajib mengkodok puasanya di hari yang lain. Kemudian bagaimana kalau orang yang mandi ya, yang mandi kemudian masuk air ke dalam telinganya ya. Masuknya air ke dalam telinga itu tatkala mandi, baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah atau mandi biasa, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kesempurnaan mandi ya, itu harus membasahi telinga. Maksudnya memasukkan air ini ke sekeliling daripada masuk ke dalam sampai rongga nih kan, ya, sampai rongga dalam. Hanya untuk membasahi bagian telinganya saja. Karena kalau kita mandi nih kan bagian dalam agak dalam sedikit daripada telinga ini harus terkena air kalau kita mandi wajib. Maka itu tidak membatalkan puasa. Oke, tidak membatalkan puasa. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat fardu? Ya, puasa Ramadan tapi tidak sholat fardu. Maka ini ada dua hukum ya. Yang pertama, kalau dia sholat fardu itu dia ingkari, ya, artinya dia tidak sholat fardu dan dia ingkari tidak wajib, maka puasanya juga batal karena terhitung menjadi orang yang naudzubillah min dzalik murtad atau kafir. Kenapa? Karena sudah mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka puasanya itu tetap tetap sah dan dia terhitung orang yang fasik. Ya, fasik itu adalah orang yang berdosa besar karena meninggalkan sholat. Dan ini adalah
eh, tantangan besar ya, tantangan besar mungkin tiang pelunggu Sami yang atau apa semoton-semoton kita yang kerja di luar daerah atau di luar negeri itu banyak melihat fenomena ini kan ya. Tapi kalau tiang pelunggu Sami yang masih di kisaran Lombok mungkin fenomena orang meninggalkan sholat itu biasa, tidak ada ya, jarang kita lihat. Atau misalnya di Rensing ya tidak ada orang yang meninggalkan sholat. Ya. Tapi kemudian kalau di daerah lain orang yang meninggalkan sholat itu hampir hampir banyak sekali, ya, banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat orang yang tidak berpuasa itu banyak juga, ya, banyak juga. Dan mereka merokok di pinggir jalan atau minum ya, itu ketika bekerja dan sebagainya itu banyak, ya. Maka jika apa yang harus kita lakukan ya kalau dia adalah orang yang dekat kita atau keluarga kita ya kita berikan nasihat, ya. Kita kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Kemudian terakhir adalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ketika melihat hilal. Nanti di malam 1 Ramadan itu sunnah kita membaca doa, ya. Ada doanya nih, ya. Ketika kita melihat hilal, nih ada doanya. Doanya itu ya minimal kita bertakbir Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Kemudian yang khusus itu Allahu Akbar Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukillah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma inni as'aluka akhira hadha syarr wa a'udzu bika min syarril qadar wa syarril mahsyar dan seterusnya. Ini doa. Dan kemudian setelah itu kita membaca surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk ini sunnah kita baca ya di ketika kita malam 1 Ramadan lagi ya. Kemudian setelah kita membaca surat Al-Mulk selesai itu apa terakhir itu ya pada ayat ke-30 itu, maka setelah itu kita apa menggosokkan lisan kita ke gigi kita. Jadi menggosokkan lisan gigi ke gigi kita. Itu menurut para ulama itu insya Allah orang itu tidak akan tidak akan terkena atau dia akan terjaga dari patah gigi, okay? Dari patah gigi. Jadi patah giginya entah karena kecelakaan atau bagaimana. Yang penting, yang jelas dia akan, insya Allah akan menjaganya dari giginya patah dan sebagainya. Nah, itu kalau kita membaca surat Al-Mulk di malam pertama bulan Ramadan, kemudian setelah selesai, kemudian kita menggosokkan lidah kita, ujung-ujung lidah kita ke semua gigi. Ini adalah yang terakhir yang kita sampaikan untuk pertemuan sebelum masuk ke Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Lebih kurang mohon maaf, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan yang masih mau melihat video-video daripada pengajian kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 pembahasan fikih puasa itu bisa lihat di rekaman yang ada di Telegram, ya. Nah, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, afiat lahir dan batin, panjang umur dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kita yang luas dan barokah, dan semua yang kita cita-citakan, yang kita doakan Allah kabulkan dan realisasikan dengan baik dan barokah. Dan mudah-mudahan seluruh anak turun kita didikan anak-anak yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang soleh, muslih, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, handiatawan kita, jamaah kita, terutama orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kubur-kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah, dan Allah limpahkan ampunan dan rahmatnya di bulan Ramadan ke sehingga mereka juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa setelah kematian mereka karena doa-doa daripada kita dan jamaah kita. Amin ya rabbal alamin ya wa lakum salih wa lihadna bi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها
وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، اللهم يا رب كل شيء، وربنا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودافعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.